Selamat Paskah. Tema pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus bangkit, ada masa depan yang indah. Terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Tetapi saya akan membacakan beberapa bagian ayat firman Tuhan saja. Di ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dan di ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Kisah perjalanan dua murid Tuhan Yesus menuju ke Emmaus. Perjalanan itu perjalanan yang penuh dengan cerita-cerita. Bagi mereka ada cerita duka, cerita penyesalan, cerita kemarahan, dan juga cerita kesedihan. Mereka kehilangan guru mereka 3 hari yang lalu mati tersalib. Sehingga di dalam kesedihan mereka, di dalam kemarahan mereka, mereka tidak menerima keadaan itu. Ada seorang asing datang menghampiri mereka. Mereka tidak mampu mengenal bahwa orang asing itu adalah Tuhan Yesus. Sampai suatu ketika orang asing itu hendak meninggalkan mereka, mereka ajak mampir ke rumahnya, makan bersama mereka, dan ketika memecah-mecah roti, barulah mereka menyadari orang itu adalah Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Kita mungkin sama seperti keadaan para murid-murid itu. Bahwa keadaan kita saat ini juga keadaan di mana kita kadang merasa marah, jengkel, keadaan yang tidak nyaman. Di mana saat ini terjadi wabah pandemi COVID-19. Anak-anak terpaksa harus belajar di rumah. Bagi anak-anak selama ini rumah adalah tempat bermain, santai, nyaman, tidur, makan, bercanda. Itulah yang menjadi mindset, pola pikir mereka. Tetapi sekarang mereka harus merubah pola pikir mereka, bahwa mereka harus belajar di rumah. Rumah adalah sekolah juga. Kita generasi saat ini, generasi yang ditempa dengan keadaan adalah generasi yang tangguh, generasi yang hebat, yang harus bisa belajar dimanapun kita berada. Ada sebuah kisah seorang bernama Victor Martin. Victor Martin adalah seorang anak berusia 12 tahun. Kisah ini terjadi di tahun 2019 di sebuah negara Peru, di sebuah kota bernama Moche. Victor Martin di dalam kondisinya yang terjadi adalah dia terpaksa harus menggunakan lampu penerangan jalan untuk dia mengerjakan PR-nya. Dia lakukan itu dengan segenap hatinya. Hari demi hari dia lakukan itu sampai suatu ketika apa yang dia lakukan dilihat oleh seorang polisi. Dan polisi kemudian menanyakan, kenapa? Apa yang kamu lakukan saat itu? Dan Victor Martin mengatakan, saya sedang buat PR. Kenapa tidak lakukan di rumah? Di rumah tidak memungkinkan. Karena ibu saya tidak mampu membayar rekening listrik, memasang listrik. Karena kondisi ekonomi kami tidak memungkinkan. Polisi datang dan melihat kondisi itu. Dan akhirnya polisi berkata, oh ya sudah. Polisi ini kemudian menuliskan kisah Victor Martin ini di sebuah koran. Dan saat koran itu diterbitkan, semua orang membaca. Wali kota terketuk hatinya, datang melihat kondisi itu dan menjanjikan, Victor Martin, kamu tidak usah belajar lagi di pinggir jalan untuk menggunakan lampu penerangan jalan, tapi pasanglah listrik di rumah, saya akan membayar semua biaya itu. Dan bukan hanya itu saja, kisah ini kemudian juga dibaca oleh seorang jutawan. Dan hatinya tergerak. Dia datang ke rumahnya, dia lihat kondisi ibunya bernama Rosa dan menolong usaha ekonomi keluarga ini. Bahkan juga jutawan ini melihat kondisi sekolah Victor Martin dan juga membangun sekolahnya. Semua berubah karena satu tindakan Victor Martin yang mengerjakan PR menggunakan lampu penerangan jalan. Victor Martin adalah seorang tokoh di mana dia mampu bertahan di dalam keadaan yang sulit. Dan kita semua adalah Victor Martin yang akan bertahan di dalam kondisi yang sulit. Mari
kita buktikan kita bisa belajar di dalam keadaan apapun. Rekan-rekan, stay safe everywhere. Kita gunakan masker, kita cuci tangan, kita keluar, jaga jarak, pulang dari bepergian, kita melepas masker, cuci tangan, kemudian juga lepas baju, mandi, keramas, sikat gigi. Kita menggunakan segala macam cara untuk menjaga diri kita tetap sehat. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita menikmati waktu-waktu bersama keluarga. Dan mari kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang bersyukur atas apa yang dia miliki. Bukan menggerutu atas apa yang tidak dapat ia miliki atau tidak dapat ia lakukan. Oleh karena itu, mari. Yang pertama, awali setiap hari dengan doa dan ucapan syukur. Ketika kita memulai hari dengan bersyukur, dengan berdoa, maka hari itu akan menjadi hari yang indah, bukan hari yang buruk. Yang kedua adalah kita mulai dengan senyum, optimis, cinta, dan sepenuh hati. Kita lakukan setiap pekerjaan, tugas-tugas sekolah dengan segenap hati kita, dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap potensi yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah raihlah suksesmu. Tuhan Yesus bangkit, ada masa depan yang indah. Badai ini pasti berlalu. Kita akan kembali lagi ke sekolah. Kita akan bertemu dengan teman-teman kita, guru-guru yang kita kasih, kepala sekolah yang kita hormati. Rekan-rekan, mari kita sama-sama menyatukan hati semangat kita. Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah kami, anak-anak-Mu, dimampukan untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh di rumah. Berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati guru-guru kepala sekolah yang sudah mempersiapkan pelajaran-pelajaran sedemikian rupa. Kami mau menjadi pribadi yang tangguh Tuhan, seperti Victor Martin, untuk mencapai cita-cita kami. Terima kasih Tuhan. Kami berseru di dalam nama-Mu, kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Dan biarlah wabah pandemi COVID-19 ini boleh berlalu, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin tangguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.